Anda mau kurus, Anda mau mengurangi lemak pada tubuh, makanlah plastik. Enggak, bukan gitu konsepnya. Tapi makan dengan plastik. Dan ini lagi rame banget. Plastic eating trend for weight loss is going viral in China. Dan tentu saja sebelum saya mulai, jangan lakuin. Ini berbahaya buat Anda. Dan kayaknya nggak perlu saya buktikan dengan metode ilmiah yang bagaimana dan dengan paper dan dengan jurnal ilmiah gitu. Kalau ini adalah tindakan yang berbahaya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa itu diet dengan plastik? What is plastic eating trend about? A new diet fad called the plastic eating trend for weight loss has taken over TikTok in China. In several clips doing the rounds on the internet, youngsters are placing food in plastic wrap covering the opening of their mouths. They chew the food for a bit and then spit it out the food and plastic at once. Hah, gimana tuh maksudnya, no? Lihat aja nih videonya ya. Mira, en China hay personas que están metiéndose plástico en la boca antes de comer. ¿Pero por qué lo hacen y qué se supone que logra esto? En realidad, allí se ha vuelto popular una tendencia bastante extraña. Ya gitu, jadi bukan makan plastik ya, atau plastik yang dimakan. Well, agak kemakan sih. Yang pasti seperti yang kalian lihat di video, intinya adalah mereka makan sesuatu, kemasukin ke mulut, terus ditahan sama plastik. Jadi kayak nggak makan. Sama aja kayak nggak makan nggak sih? Bahkan nggak dikunyah, tapi gue lihat di beberapa video lain ada yang dikunyah sih. Antes de comer su comida favorita, la gente se coloca un plástico transparente en la boca, lo mantiene ahí por unos segundos y luego lo saca junto con la comida y la tira. Ya jadi gitu, lu makan tapi ketahan plastik, terus masukin, terus dikeluarin pakai plastik. The idea is that stimulating eating while using plastic wrap may trick the brain into believing that the individual has actually eaten. It's appears this is done to prevent weight gain and reduce the chance of obesity. However, the effectiveness of this trend remain unproven, and worst of all, it may result in serious health issues or eating disorder. Jadi tuh ternyata kenapa mereka ngelakuin itu, kenapa mereka nggak makan aja, itu ya karena mereka berusaha untuk menipu otak mereka. Menurut mereka ini bisa berfungsi dan berhasil ya. Seakan-akan mereka udah makan, seakan-akan mereka udah ngunyah, seakan-akan mereka udah nelen, udah masukin sesuatu ke badan mereka. Yang mungkin bisa gue elaborate lebih panjang adalah kayak secara psikologis mereka jadi mungkin lebih terpuaskan, dan secara ketubuhan mungkin tadinya craving dan lapar banget jadi berkurang karena otak lu ngelihat udah ada makanan yang masuk walaupun nggak kekunyah, dan ya kekunyah dikit sih, atau ketelan atau bener-bener nutrisinya masuk. Jadi kayak semacam trik atau semacam upaya untuk ngebegoin badan lu sendiri bahwa lu udah makan, jadi tenang aja, jangan lapar mata, jangan ngidam, jangan kabita dan lain-lain. Dan tentu saja hal ini sangat berbahaya dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Bukannya lu pada jadi pengen kurus, yang ada malah jangan-jangan lu kurus gara-gara lu sakit. Tentu gue bukan dokter, tentu gue bukan psikolog, tapi ya gue rasa lu mesti ke dokter atau ke psikolog kalau misalnya mau tahu lebih lanjut atau mau dapat penjelasan lebih lanjut. Tapi ya sekali lagi yang udah gue bilang di awal gitu ya, kayak ini nggak perlu jurnal, ini nggak perlu omongan yang gimana, ini udah pasti sesuatu yang berbahaya. Nah, bahayanya di mana, no? Depan mata aja. Pertama, plastiknya bersih nggak? Kedua, plastiknya food grade nggak? Ketiga, kayak diet seperti ini udah baik belum, terbukti belum, emang bener-bener dapat menghasilkan tubuh yang lebih sehat, atau malah mendapatkan lu penyakit baru, atau tubuh lu jadi makin sakit dan lain-lain. Tapi ini semua nggak jauh-jauh dari emang beauty standard atau obsesi terhadap seseorang yang nggak mau growth sama sekali, yang pengennya terlihat kurus, yang pengennya terlihat singset dan lain-lain gitu, karena artis-artis di TV kayak begitu, karena masyarakat bilang begitulah cewek cantik, begitulah cowok keren dan lain-lain. Gue adalah salah satu orang yang mengkritisi hal tersebut ya. Maksud gue bukan masalah beauty standar atau gimana gitu, tapi sehat gitu. Gue lebih setuju sehat secara ketubuhan manusia, ngerti gak sih lo? Karena kenapa lu nggak langsung menentang aja dong? Kenapa lu nggak langsung menolak beauty standar dan lain-lain? Karena biasanya perlawanan dari beauty standar itu over lebay juga, seperti yang kalian tahu. Karena mereka bilang, wah karena beauty standarnya kurus, gue rebel dengan menjadi obes, menjadi gemuk, menjadi lebih gendut dan lain-lain. Jadi kayak polar opposite-nya aja, bukan menyelesaikan masalah, malah jadi masalah baru buat tubuh dia. Sekali lagi gue tidak peduli ya, lu mau kurus mau apa, lu mau segede apa badannya, itu kan badan lu ya. Selama nggak ngerepotin gue juga ya udah. Jadi sebenarnya kalian tahu lah, kalau ini semua terjadi bukan karena tidak adanya apa-apa atau tahu pengen kurus saya, tapi juga pasti ada faktor konstruksi masyarakat ya, persepsi masyarakat yang ngebuat hal itu bisa terjadi. Dan dari gue baca-baca dan dari apa yang gue pahami, di Indonesia sih sebenarnya udah nggak terlalu keras ya masalah beauty standard ya nggak sih. Malah justru lagi rame-ramenya di beauty standard tentang warna kulit, model rambut, tinggi badan, itu udah nggak jadi semacam beauty standard masyarakat
gitu. Itu preferensi orang-orang aja. Bahkan untuk di pasangan-pasangan gitu, cowok nyari cewek, cewek nyari cowok juga udah masing-masing aja gitu. Tapi di negara-negara Asia Timur ya masih kenceng banget. Apalagi kalau kalian kayak gue wibu yang tahu bagaimana Jepang, K-popers yang tahu bagaimana Korea, itu beauty standarnya. Cina juga ya itu emang masih agak lebih kejam dan dianggap oleh masyarakat tuh cewek kalau nggak gitu ya bukan jadi cewek yang seharusnya lah dan lain-lain. Jadi mungkin gara-gara itu terciptalah tren ini gitu. Oh gue ingat banget tuh dulu ada tren di TikTok entah Jepang entah Cina dulu, tau gak sih lu yang bisa naruh ikan di leher gara-gara saking kurusnya. Jadi tulang, ini kan ada tulang nih kita nih tulang ini, tau gak sih lu, kan nggak ada lemaknya ya, nggak ada apa-apa, jadi bisa bolong gitu terus bisa taruh air, taruh ikan di situ kan. Ya udahlah ya. Sekali lagi kalau gue sih sehat ya, dan udah pasti yang kayak gini nggak sehat dan bisa memicu eating disorder gitu. Jadi relasi lo sama makanan lebih ngaco lagi. Gue lupa namanya bulimia sama satu lagi apa gitu. Yang bukan anemia mah bukan. Anemia mah kurang darah nggak sih? Jadi ada dua penyakit yang cukup terkenal lah. Ini urusan mental ya. Jadi kalian mesti cek tuh ya, apa kalian punya masalah yang sama yang bener-bener sampai nggak mau makan gitu. Anorexia itu namanya. Tapi gue lupa bulimia mana, anorexia yang mana. Pokoknya satu nggak mau makan sama sekali, yang satu nah ini yang udah terkenal dan ada beberapa orang ngelakuin ini gue tahu, dan gue sih berharap kalian segera cek ke dokter, cek ke psikolog. Itu gini, jadi sebelum ada plastik gini ada, kalau gue jelasin ntar diikutin gak sih? Ini lebih pengetahuan ya, jangan diikutin ya, ini lebih pengetahuan gitu. Jadi kayak lo habis makan terus dimuntahin gitu loh. Wah dulu tuh kalau lu di dunia industri ya, di model-modelan itu, waduh itu udah kayak hal yang kayak lu nggak lakuin malah lu nggak berhasil menurut mereka. Dan tentu saja gue akan sarankan jangan lakuin ya, itu bahaya banget. Sebentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Nah, saking ramai tren makan pakai plastik ini di Cina itu sendiri, banyak orang-orang atau konten kreator Cina itu juga bercandain gitu kan, bikin video yang kayak gini. Por eso cuando se usan estos trucos, el hambre vuelve con más fuerza y muchas personas terminan comiendo más después. Además meter plástico en la boca. Nah maka dari itu jadi bercandaan kan, jadi dikebok aja mulutnya sekalian gitu, jangan plastik gitu, kurang. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tadi kalian lihat di video itu orang-orang yang ikut-ikutan tren. Mereka baik-baik saja, mereka cuman following the trend biar rame, biar video jadi konten gitu. Belum tentu mereka semua ngelakuinnya, bisa juga beberapa ada yang ngelakuinnya. Dan yang bisa gue ingetin adalah, ayo nge-gym yuk. Nggak serius deh, maksudnya gue juga orang yang pernah berat badannya berlebihan, dan salah satu hal yang ngebuat gue bisa tidak terlalu berlebihan lagi adalah ya mengubah gaya hidup, bukan dengan cara-cara cepat seperti ini, cara-cara instan atau akal-akalan seperti ini. Semuanya dari lifestyle, man. Lu makan banyak dalam waktu sebulan sekali tuh ngaruhnya beda sama lu makan berlebihan sedikit tapi terus-terusan selama 3 tahun. Ngerti gak maksud gue? Ketika lu mau hidup lebih sehat, ketika lu mau ngubah lifestyle, ya akan lebih terasa lah manfaatnya. Gue sebenarnya malas ya bikin video transformasi atau video penjelasan kenapa gue bisa kurusan, tapi kalau misalnya ini bisa bermanfaat buat banyak orang mungkin gue akan consider. Tapi ini tipsnya aja ya. Pertama adalah mindset yang paling salah dalam pengen kurus adalah lu nganggap prosesnya itu adalah obat. Maksudnya ngerti gak lu? Jadi kayak nge-gym tuh kayak obat. Oh gue gemukan gitu, oh gue nge-gym gue udah, terus lu udah kurus, terus lu udah berhenti nge-gym. Ngerti gak lo? Kayak itu obat aja. Oh gue sekarang udah atur pola makan, gue udah makan gak berlebihan gitu. Oh gue udah kurusan nih, ya udah gue makan berlebihan lagi. Dan gitu terus aja hidup lo. Jadi ya kayak menurut gue salah ya. Gue kalau salah abai lah. Menurut gue kurang efektif lah metode yang seperti itu. Kalau lo nganggap gym, makan teratur, tidur baik gitu. Tidur gue juga belum baik ya. Kalau kalian suka mengkritisi gue, betul tidur gue belum baik. Dia nggak akan berubah dengan benar, nggak akan benar-benar bawa kesehatan yang lo harapkan. Kalau lo cuman nganggap metode-metode yang menyebalkan, melelahkan dan terus mesti berulang-ulang seperti olahraga itu tuh cuman kayak obat. Kalau udah kurus, ya udah tinggalin. Akhirnya bakal lari ke metode-metode yang instan dan cepet dan aneh-aneh kayak gini. Karena memang faktanya olahraga lebih melelahkan, lebih capek, lebih nyusahin, lebih butuh komitmen daripada makan dengan menggunakan plastik. Tapi ya, gue saranin sekali lagi ke dokter, ke psikolog. Buat yang belum aneh-aneh, we go gym. Wibugar, let's go. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi mungkin teman-teman psikolog, teman-teman dokter, teman-teman nutrisi, atau mungkin mau share pengalamannya tentang weight loss journey-nya atau tips buat teman-teman yang lagi pengen ngurusin badan, kalian gimana ngurusinnya? Komen di bawah. Enggak, gue gedek banget kalau ada yang komen, gue ngerokok bang, semenjak ngerokok jadi kurus. Bukan rokoknya yang bikin kurus, tapi ekonomi Anda jadi memilih untuk merokok daripada makan, ya. Nah itu lo sama buruk ya menurut gue sama yang plastik, sorry to say. Bedanya yang plastiknya ya dikeluarin lagi, ente ditelen tuh
asap-asapnya. Enggak, dia dikeluarin jadi kena gue, jadi keisep gue asap lu. Coba bisa tuh asap ketelan 100% sama lu. Beuh, mantap itu. Buat lu, mantap juga buat gue. Jadi nggak kena asap rokok lu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan hal-hal aneh di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simple klik tombol subscribe. Kalau udah ya tombol like. Dan komentar hari ini datang dari video yang gue makan-makan di festival salju Sapporo. Komentarnya datang dari Faris Zikra. Saran gue coba ke Otaru bang, sekitar 900 yen naik special airport train. Di situ lebih mantap lagi sih bang. Jawabannya adalah yes, gue udah kesana tapi belum di-upload aja videonya. Tungguin aja. Kalian DM Hasan Mangat Editesan. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.